Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Semoga semuanya sukses selalu. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya menggabungkan antara fungsi if, and, dan or. Di sini ada kasus daftar penerimaan karyawan PT Indah selamanya. Nah, ketentuan soalnya, jika usia 23 ke atas, nah di sini 23 tahun ke atas ya. Jika usia 23 ke atas maka kemudian usia di bawah 30 dan statusnya belum atau pendidikannya SMA, SMK dan sarjana, dia diterima. Jadi selain daripada itu dia ditolak. Contoh yang tamatan SMP ditolak, statusnya yang dia sudah menikah ditolak, usianya yang 31 tahun ditolak. Bagaimana cara menggabungkan antara fungsi ketiganya? Oke, kita lanjut. Baik, di sini ada sebuah rumus ya. Kita langsung mulai aja. Sama dengan if buka kurung, jika di sini langsung masuk usia antara ya 3 sampai dengan 30. Jadi kita masukkan fungsi n-nya. If n buka kurung usianya sorot. Nah, tahunnya ini jangan diketik manual tapi pakai custom ya di format cell. Ingat, tahunnya jangan diketik manual tapi diketikkan di custom. Jadi angka aja yang diketikkan 23 kalau mengetikkan tahunnya di custom. Jika usia 23 ke atas berarti lebih besar sama dengan 23, kemudian maka usia 30 di bawah 30 ya, di bawah 30 berarti kalau di bawah 30 nggak pakai sama dengan. Jika usia 23 ke atas 23 ke atas berarti sama dengan. Kemudian usia di bawah 30, usianya di bawah 30. Kalau di bawah, kalau ke bawah 30, ya 30 ke bawah maka 30-nya akan ikut. Jadi di sini di bawah 30. Jadi nggak pakai sama dengan 30 ya. Kemudian sebentar, ini kan saya panjangkan dulu. Tidak ada teks. Oke. Saya ulangi, sama dengan if buka kurung and buka kurung jika usia 23 tahun ke atas sama dengan 23 maka usia di bawah 30 dan tambahan lagi dan ada lagi statusnya belum, maka status sama dengan belum kutip 2 ya, tambah atau di sini ada atau pendidikan SMA. Jadi kita buat or pendidikan sama dengan SMA, koma pendidikan sama dengan SMK, koma pendidikan sama dengan sarjana, tutup kurung 2 kali. Kenapa? Karena ada n sama or. Jadi kurung 2 kali maka jawabannya dia diterima. Koma, yang terakhir langsung aja ditolak. Coba kita enter. Nah, sila diterima. Dia statusnya belum, benar. Pendidikannya SMA, benar. Usianya 23 tahun. Oke, kita lanjutnya. Nih, 20 tahun, tamatan SMK, statusnya sudah menikah. Ini pasti ditolak karena udah ini di bawah umur ya. Maksudnya di bawah ketentuan umurnya 20 tahun, pendidikannya SMK masuk, tapi statusnya juga sudah menikah, nggak boleh. Jadi kita masukkan rumus lagi, saya ulangin sekali lagi. If buka kurung n jika usia lebih besar sama dengan 23 maka usia lebih kecil 30, kemudian statusnya sama dengan belum atau pendidikan sama dengan SMA, pendidikan sama dengan SMK,
maka pendidikan sama dengan sarjana. 1, 2, kemudian dia diterima, kemudian dia ditolak jika tidak sesuai. Ditolak. Tutup kurung, enter. Kan tolak. Kita drag, copy rumusnya, dan hasilnya yang diterima ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang diterima. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Lanjut, sudah selesai nih. Nah, perhatikan tanggal lahir saya. Kalau saya klik di sini, ini ada perubahan ya. Kenapa? Saya ngetikkannya 8/17/1990. Hasilnya seperti ini. Itu adalah pengaturan di format date ya, format cell date. Mengetahui jumlah data dan kriteria tertentu pada kursus radicom. Nah, di sini nama, kemudian tanggal lahir, ada umur, ada gaji, ada hari lahir. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita juga bisa mencari hari lahir kita nantinya. Dan sekarang ini saya tekan Ctrl 1, kita cek number, kemudian format date. Nah, di sini pilihannya Indonesian, lokasinya ini Indonesian. Kemudian di sini ada pilihannya 14 Maret 2012. Saya pilih yang itu, maka hasilnya seperti ini. Tapi mengetikkannya jangan seperti ini. Contoh, ini saya ketikkan yang atas ya, 8 bulan 2/17/1990. Enter. Perhatikan rata mana dia. Nah, dia rata kanan, berarti yang saya ketikkan itu harus bulan duluan ya. Kalau udah rata kanan berarti udah benar, tinggal kita rubah settingan date-nya aja. Nah, di sini cari pilihannya Indonesia. Indonesia, pilih yang ini. Oke. Nah, maka dia harus sesuai. Nah, kan sama kan? Nah, seperti itu. Itu hanya contoh ya, jadi kita hapus. Kalau dia tidak bulan duluan, misalkan kita ngetikkan saya tanggal 2 nih ya, 17/8/1990. Hasilnya dia tetap di kiri, maka pengetikan kita salah. Tapi kalau bulan duluan, 8/17/90, enter. Nah, itu rata kanan berarti tidak benar. Maka perhatikan, ada yang dia tanggal duluan, ada yang bulan duluan. Mohon perhatikan di sini. Yang penting dia perhatikan, dia kalau rata kanan berarti benar, tinggal atur settingan date-nya aja. Oke, kita lanjut. Umur, mencari umur. Rumus mencari umur nih, year, date, buka kurung, tahun, bulan, tanggal, kurang year, tanggal lahir. Oke. Ini kita masuk ke sini ya. Nah, biar nampak rumusnya di bawah. Nah, ini year sama dengan kita bawa rata kiri dulu, sama dengan year, buka kurung, date, buka kurung, ini tahun maksudnya tahun sekarang tahun 2020, koma, bulan sekarang bulan 6, koma, kemudian tanggal sekarang tanggal 3. Cok, tanggal 3 bulan 6. Oke. Kemudian dia tutup kurung 2 kali. 1, 2, dikurang year. Dikurang year. Buka kurung, kemudian klik tanggal lahirnya. Klik tanggal lahirnya. Kemudian tutup kurung, kita enter. 30 tahun. Nah, tahun ini otomatis ada. Seharusnya di angka aja. Tahunnya kita ambil dari format cell lagi nih, custom seperti ini. Ini ya, angka 0. Biasanya dia tagar kan, ini angka 0, kemudian petik 2, kasih spasi, baru tahun ya, 0 ya, ingat. Oke kan, dah, ini saya blok ke bawah. Nah, itu ya, ada yang 6 tahun, ada yang 52 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya, year, date, buka kurung, tahun sekarang, koma, bulan, koma, tanggal, tutup kurung 2 kali, kurang year, buka kurung, sorot tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahirnya salah atau salah pengetikannya dan tidak sesuai dengan sistem di Excel, maka hasilnya pun juga akan salah. Perhatikan ya, jadi tolong benar-benar untuk
membuat tanggal lahir. Gaji saya buat di sini biar kelihatan ya. Gaji jika umur di bawah 20 tahun ya, di bawah 20 tahun, maka gajinya berapa nih? 15 juta. Oke, kita buat sama dengan if buka kurung di bawah sama dengan 20, maka gajinya 15 juta. 1,5 juta ya, 1,5 juta, koma jika umur di bawah 35 tahun, maka gaji 2,5 juta. If buka kurung di bawah ya, gaji sama dengan 35, maka dia 2,5 juta ya, koma if buka kurung di bawah sama dengan 45, maka 4 juta. Yang terakhir, kalau di atas dia 45 juta, 45 tahun ke atas, maka dia 6 juta. Langsung aja jawabannya 6 juta di sini. Nah, tutup kurung berapa kali if-nya? 1, 2, 3, enter. Nah, hasilnya 6 juta. Dia usia udah 50 tahun, jadi gajinya di atas di atas 45 tahun usianya, jadi gajinya 6 juta. Oke, ini kita bisa blok ke atas juga boleh. Nah, hasilnya seperti itu. Kita blok, ambil format rupiahnya. Kita cari RP Indonesian. Oke, kita besarin. Nah, tanggal lahir, hari lahir nih, jumlah tidak ada ketentuannya ya, jumlah karyawan, total gaji berdasarkan. Oke, nah kita cari hari lahir aja. Rumus hari lahir sama dengan TE XT buka kurung sorot tanggal lahirnya, koma kutip 2, ketikkan D 4 kali, sama dengan TEXT buka kurung sorot tanggal lahirnya, koma kutip 2, ketikkan D 4 kali, enter. Nah, berarti dia hari Jumat. Saya ulangi, sama dengan TEXT buka kurung, teks ya, buka kurung, kemudian koma, oke, enter. Nah, selesai, kita kopikan, selesai. Nah, jumlah karyawan dan total gaji dicari bersama fungsi count if dan sum if. Ini jumlah karyawan yang umurnya di atas 40 tahun, jumlah karyawan pakai count if buka jumlah karyawan soalnya kan, jumlah karyawan yang umurnya 40 tahun ke atas, blok, koma titik 2 lebih besar 40, tutup kurung, enter. Ada 5 orang, bener nggak? Yang pertama ini 1 ya, 52 tahun, ini 2, 3, 4, 5, pas tahun. Total gaji karyawan yang umurnya 40 tahun sama dengan langsung if total gaji karyawan yang umurnya 40 tahun, kita blok, koma titik 2 besar 40, koma blok total gaji. Nah, gajinya semua, enter. 28 juta ya, dari yang 5 orang ini totalnya semua 88 juta. Jumlah karyawan yang gajinya di atas 4 juta, jumlah karyawan yang gajinya di atas 4 juta sama dengan count if buka kurung blok, koma titik 2 lebih besar 4 juta, bentar. Ada 4 orang, jadi ini bisa ditambahkan orangnya, custom cuma orang, cabut aja,
Yang ini format rupiahnya, ganting animation. Oke, 28 juta selesai. Tambahkan satu baris untuk memasukkan nama Anda dan tanggal lahir Anda. Oke, kita tambahkan satu baris di sini ya, di bawah Syasha. Klik kanan, insert. Masuk di sini, misalkan namanya Bambang. Bisa Bambang lah. Saya namanya Harry. Kemudian di sini tanggal lahirnya kita buat 9 Juni 1909 2000 aja, 2003. Oke, kita blok value. Kenapa? Karena ini tanggalnya tadi berarti kan manual. Kita buat sesuai apa ya, Juni 6 bulan 9 2003. Nah setelah itu 17 tahun dan gajinya 7,5 dan hari lahirnya hari Senin. Oke, kita selesai, tapi ini tambahkan untuk nama sendiri. Lanjut, rata-rata nilai dicari berdasarkan rumus rata-rata dan langsung dibulatkan. Jadi sama dengan kalau udah langsung dibulatkan, jadi kita pakai rumus trans namanya. Jadi biasanya kan untuk rumus rata-rata kan average ya, average. Jadi ini karena dibulatkan langsung permintaannya, ini dibulatkan, jadi kita buat sama dengan trans average. Ulangi lebih besar, average. Lalu enter. Yes, 66 blok. Selesai. Cari ranking. Ranking dicari berdasarkan rumus rank sama dengan RANK buka kurung, klik ini sekali, koma, ini langsung ya, ini klik sekali, kasih 41 kali, koma, blok, enter, ranking 2, salah kebalik. Oke, kita ulangin sama dengan rank buka kurung, sorot ininya, koma, baru di blok semua, baru kasih 41 kali, enter, ranking 2, baru di blok semuanya. Oke, ini selesai. Ini rankingnya semua udah dapat. Jadi mulai ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.